Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan cerita malaikat Jibril dan Mikail yang menangis ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya, iblis sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Tapi tahukah kalian bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah terbesar kepada iblis adalah bahwa yang pertama, dia telah mendapatkan taufik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya, atau ia menjadi teman pendamping para malaikat sehingga dapat memahami keindahan kesucian dan kebersihan hati mereka. Saking mulianya iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid ataupun ahli ibadah pada langit pertama. Lalu pada langit kedua, ia disebut Az-Zahid. Kemudian pada langit ketiga, namanya disebut Al-Arif. Dan pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Kemudian pada langit kelima, namanya At-Taqi. Kemudian pada langit keenam, namanya disebut Al-Khazin. Dan pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Kemudian dalam Lauhul Mahfuz, namanya ialah Iblis. Dikisahkan, Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun lamanya. Dan ia sangat giat dalam beribadah. Bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat maupun pemimpin para malaikat dan Khazinul Jannah ataupun bendaharawan surga. Namun lama-kelamaan, iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu saat, ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia, maka Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku dari api, dan engkau menjadikan Adam daripada tanah." Maka Allah pun berfirman, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena itu, iblis memandang dirinya dengan penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam. Karena ia merasa bangga dan sombong, dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka mendapati iblis yang tidak bersujud kepada Adam. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua karena bersyukur. Tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong. Ia tetap enggan untuk bersujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah wajahnya dari yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk yang hina menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah, lubang hidungnya terbuka seperti carek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan terdapat janggut sebanyak 7 helai. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan dari bumi, serta ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Meski iblis sebelumnya memiliki wajah yang sangatlah indah dan mempunyai sayap. Keempat, iblis merupakan makhluk yang berilmu, banyak ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat kerubiyun, dan banyak lagi. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat engkau menangis?" Lalu mereka pun menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada para malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam. Aku tidak menguasainya, melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau berjalan di sana, sejalan dengan peredaran darah." Kemudian iblis berkata, "Tambahkan lagi untukku."
Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang jalan kaki. Atau mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam yang haram. Dan pada anak-anak dengan menganjurkan mereka, entah membuat perantaraan mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid. Atau berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Uzza. Kemudian menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Hal ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64, yang artinya, dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipu daya belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Sebelum iblis dilaknat, ia pernah melakukan tugas-tugas yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang pertama, iblis pernah menjadi penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Kemudian iblis pernah hidup dengan para malaikat selama 80.000 tahun. Kemudian yang ketiga, iblis diangkat menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun. Yang keempat, iblis menjadi pemimpin malaikat karubiyin dalam waktu 30.000 tahun. Dan yang kelima, iblis melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi keseluruhan iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih. Dan iblis tidak merasa lelah dan mengeluh dalam menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, para malaikat memberi gelar kepada iblis dengan Al-Aziz atau makhluk yang termulia. Ada juga yang memberi gelar Azazil, yaitu panglima besar malaikat. Menurut kitab Tafsir Munir, iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 80.000 tahun. Kemudian tawaf di Baitullah Ma'mur dan Arsy selama 14.000 tahun. Oleh karenanya, di langit pertama sampai ke-7, iblis begitu dihormati oleh para malaikat di penjuru alam semesta. Bahkan bumi, langit, Baitul Ma'mur, Arsy dan sebagainya, mereka semua menghormati iblis sebagai makhluk Allah yang terhormat dan mulia. Sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka para malaikat akan menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya. Sehingga nama iblis sangat dihormati di penjuru alam semesta. Namun sayang, di Lauhul Mahfuz, tulisan iblis terselubung rapi. Tidak satupun makhluk yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis ingkar dan terkutuk. Dalam sumber lain, iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah dan memang iblis adalah golongan jin. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Tercatat satu suratan yang berbunyi, adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun, tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima oleh Allah dan hamba itu terlaknat hingga hari kiamat. Maka menangislah Israfil karena bimbang makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Kemudian Israfil menceritakan kepada semua malaikat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah semua malaikat karena takut dan bimbang dengan nasib mereka. Lalu semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah engkau murka terhadap mereka, para malaikat." Namun Azazil lupa berdoa keselamatan untuk dirinya. Setelah mendoakan mereka semua, Azazil menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil melihat suratan yang menyatakan ada satu hamba di kalangan hamba-hamba Allah Muqarrabin yang diperintahkan Allah untuk mengerjakan satu tugas. Tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah, lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dulu bersujud memimpin para malaikat. Tapi dia menolak karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat lain terus bersujud. Namun Azazil bukan saja enggan sujud, Azazil malah membangkang dan menjawab kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka pun bersujud, kecuali iblis, dia berkata, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Quran Surah Al-Isra ayat 61. Ia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan dirinya. Tidak seharusnya ia membangkang perintah Tuhannya, maka setelah itu ia diusir dari surga. Namanya kemudian dirubah menjadi iblis dan dia bersumpah akan menyesatkan manusia di bumi.
Semoga video ini bermanfaat dan kita terhindar dari tipu daya iblis dan godaannya. Wallahu ta'ala a'lam, wassallallahu wassalam, wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.